Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya masih di channel Arjuna Juwana. Kali ini saya akan membahas seputar Canva ya, masih di topik program guru penggerak. Kemudian hari ini saya ingin menyampaikan beberapa tips pembuatan video menggunakan aplikasi Canva untuk membuat demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang ada di modul 1.1.A.7. Kemudian aplikasi utamanya menggunakan Canva secara online. Kemudian nanti kita juga bisa menggunakan background atau audio instrumental yang kita ambil dari YouTube. Tentunya nanti diperhatikan terkait dengan copyright ya. Kita coba pilih audio background yang memang free ya atau gratis, tidak berbayar. Kemudian kita akan gunakan situsnya youtube.com untuk mengambil file MP3-nya ya atau MP3. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu semua sudah punya aplikasi khusus untuk mendownload MP3 dari YouTube, silahkan itu dipakai, tidak apa-apa. Kemudian ini adalah contoh aplikasi channel di YouTube ya yang menyediakan background secara gratis ya atau free. Ini contohnya, silahkan, banyak sekali, nanti bisa di download. Tapi meskipun begitu, pengalaman saya pernah mendownload background yang tulisannya free, royalty, no copyright. Ternyata ketika saya upload di YouTube juga masih kena klaim ya. Tapi ini Bapak Ibu perlu perhatikan, dicek berkala ketika mengupload video di YouTube. Ya, itu dicek apakah statusnya aman ya atau ada peringatan notifikasi dari YouTube. Kemudian ini adalah aplikasi online voice recorder, karena nanti di dalam video kita akan coba rekam terkait dengan bahan ya, karena nanti saya akan coba gabungkan antara video yang saya buat menggunakan Canva secara online dan menggabungkan audio rekaman suara saya dari onlinevoicerecorder.com. Ini kenapa saya menggunakan aplikasi secara online? Karena nanti kalau menggunakan aplikasi terinstall di laptop, itu kadang rata-rata mungkin laptop tidak semua support ya. Mungkin ada laptopnya yang versi 64 bit atau 32 bit, itu aplikasinya mungkin beda-beda. Tapi kalau menggunakan recording secara online, itu rata-rata selama laptop itu bisa menggunakan web browser, saya kira tidak ada masalah. Jadi ini adalah aplikasi nanti yang akan kita buat merekam. Kemudian untuk aplikasi Canva sebetulnya ada untuk merekam, hanya saja kurang fleksibel ya menurut saya, karena itu langsung terrekod dan bisa include di sana, artinya rekamannya itu terinclude ya. Tapi kalau ini kan nanti terpisah, sehingga kita bisa bebas untuk merekam jumlahnya berapapun bisa. Tapi kalau di Canva itu nanti begitu merekod langsung masuk ke video, sehingga kurang fleksibel menurut saya. Baik, ini adalah materinya, 4 pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya saya sudah membuat terkait dengan poster dan infografis. Ini adalah tutorial saya yang ketiga terkait dengan demonstrasi kontekstual. Dan kontennya masih sama, ya. Saya membuat 4 pemikiran utama dan nanti akan saya masukkan ke Canva. Baik, langsung saja kita akan praktek. Silakan dibuka canva.com ya. Secara online, saya menggunakan laptop dan web browsernya menggunakan Google Chrome. Jadi silakan ini menggunakan Google Chrome ya, direkomendasikan Google Chrome karena ketika saya buka Canva ternyata ada notifi ya atau peringatan pesan dari Canva sebaiknya menggunakan Google Chrome. Kemudian jangan lupa login dulu. Kita login menggunakan Gmail ya. Ini saya menggunakan Gmail saya. Pastikan koneksinya aman ya, karena untuk pembuatan video di Canva ini secara online. Kita akan dimasukkan ke dalam halaman seperti ini ya, tidak usah bingung, ini banyak sekali menu-menunya, tapi kita fokus ke video. Di sini ada tulisan video, ini diklik saja buat desain kosong. Seperti ini. Jadi yang pertama sebelum kita record untuk audionya, kita siapkan dulu template video ya. Di sini banyak sekali yang bisa kita pergunakan. Silahkan nanti bisa dipakai. Ini saya contohkan saja, contohnya seperti ini ya.
Ini adalah template dari Canva seperti ini. Jadi kita bisa memasukkan video kita ke dalam ini, ya. Kalau kita sudah kita rekam video kita, kemudian kita masukkan ke template ini bisa menggunakan menu unggah ya, menu unggah. Nah, kita bisa unggah media video kita seperti ini. Kemudian kita lanjut saja ke background ya. Ini contohnya template-nya, tapi saya nggak pakai yang ini ya, karena nanti saya akan menggunakan yang lebih sederhana. Saya akan cari lagi untuk template yang lebih sederhana. Ini saya hapus saja. Kemudian sekaligus perkenalan bahwa ini adalah area lembar kerja ya untuk videonya. Kemudian secara otomatis per default ini. Kemudian ini adalah semacam layer ya. Di sini kita bisa melihat nanti objek-objek terkait dengan durasi. Nanti di sini kita bisa nambahkan halaman dan sebagainya di sini. Tidak saya bahas semuanya ya, karena saya juga learning by doing, belajar sambil praktek, maka saya akan buat secara sesimpel mungkin ya. Intinya kebutuhan kita bisa terpenuhi. Saya akan coba pilih template yang umum saja ya, template yang sederhana. Di sini ada tema-tema template, mungkin nanti bisa dipilih ya sesuai dengan kebutuhan. Saya coba ini saja ya. Kemudian saya akan tambahkan ini adalah halaman depan. Nanti akan saya coba buat semacam perkenalan. Ini nanti saya langsung ganti sama seperti sebelumnya. Ini kita bisa ganti identitasnya. Di sini ada identitas demonstrasi kontekstual. Ini diketik saja ya. Langsung diklik 2 kali, kemudian diketik secara manual. Kemudian ini juga kita bisa ganti juga pemikiran filosofis. Ini kita bisa tarik ya, kita bisa atur-atur. Kemudian apalagi yang bisa kita masukkan? Misalnya nama ya, identitas. Di sini misalnya kita beri nama seperti ini. Kita beri lengkap ya. Oke, seperti ini. Kita atur sesuai dengan kebutuhan. Kita pisahkan ya, biar bisa kita tarik. Jadi kalau ada objek 2 antara teks dan ornamen, itu biasanya dia digabung. Oleh karenanya kita perlu memisahkan. Oke, seperti ini. Oke. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan foto, boleh ya. Misalnya di sini kita kasih foto. Kita kasih foto. Upload ya, masuk unggah. Kemudian unggah media. Kita pilih foto yang ada di dalam laptop. Ini saya punya foto misalnya ini. Diunggah saja. Jadi masuknya ke unggah ya atau upload tadi ya. Kemudian ini diklik 2 kali, dia langsung muncul di sini. Seperti ini.
Setelah itu kita akan masuk ke halaman 2, kita akan coba play ya, seperti ini. Nanti kita juga bisa berikan background, tapi karena ini backgroundnya belum ada, kita bikin konten dulu saja ya untuk perkenalan. Ini adalah perkenalannya. Kemudian halaman kedua, ini akan saya buat berbeda. Saya akan coba tambahkan elemen di dalam background warna putih ini ya. Kita cek koneksinya ya, ternyata terputus. Jadi pastikan ketika kita mengedit, koneksi harus ada. Karena setiap perintah pengeditan di dalam Canva itu sifatnya online. Jadi kita jangan sampai koneksinya terputus. Saya akan coba untuk tethering ya. Jadi untuk aplikasi Canva ini memang pengeditannya menggunakan koneksi ya. Jadi sebelum diedit harapannya disiapkan sehingga tidak ada masalah di dalam proses pengeditan. Kita tunggu koneksinya sudah stabil. Saya akan melanjutkan ya. Di sini ada keterangannya, Anda sedang offline. Tapi ini sudah up lagi. Saya akan coba untuk refresh kembali ya. Oke, ini sudah on. Saya akan menambahkan elemen ke dalam halaman kedua, karena halaman kedua rencana kan saya mau buat isi ya. Ini saya akan tambahkan beberapa variasi biar tidak putih polos. Silahkan nanti dipilih yang gratis ya. Jadi untuk kecepatan munculnya foto itu tergantung dari kecepatan akses internet. Ini ya, ini banyak sekali background-background yang bagus. Nanti bisa dipilih ya sesuai dengan kebutuhan ya. Saya ingin mencari yang backgroundnya itu dia lebih luas ya, sehingga nanti sebagai tempat muncul teks. Baik, contoh saja ya, ini saya ambil contoh saja untuk mempersingkat. Saya ambil yang ini ya. Ini contoh-contoh saja ya. Bapak Ibu nanti bisa memilih sesuai dengan temanya. Baik, ini contohnya. Kemudian kita akan coba sisipkan teks. Teksnya di copy saja. Di pertama ini ya. Ini kita copy saja. Masukkan ke sini, pilih yang tambahkan isi ya. Jangan judul. Seperti ini. Ini mungkin secara tampilan kelihatan ini ya, kelihatan kecil ya. Tapi nanti kalau di dalam video dia kelihatan besar. Kemudian kita tambahkan juga judulnya ini ya, Pemikiran Filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita tambahkan juga.
tambahkan subjudul di sini. Kemudian fontnya bisa diganti-ganti ya. Ini fontnya kita bisa ganti. Kemudian kita juga bisa membuat animasi. Tapi sebelum ke animasi, kita coba rekam dulu untuk yang audio ini ya. Kita coba untuk masukkan foto. Jadi selain tulisan, saya juga akan masukkan foto di sini ya. Masuk sini foto saya. Kemudian di atas saya berikan juga fotonya Ki Hajar Dewantara, diunggah media. Tentunya Bapak Ibu sudah siapkan fotonya terlebih dahulu sebelum melakukan proses editing. Ini ya. Kita coba atur untuk fotonya Ki Hajar Dewantara. Letakkan di atas ya. Seperti ini. Mungkin foto saya kecil saja. Kemudian saya tambahkan teks ya, judul ya, karena besar. Jadi angka 1. Artinya ini adalah pemikiran pertama dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, ini kita coba berikan animasi ya. Di sini ada tombol animasikan. Jadi diklik dulu. Di sini ada tombol animasikan. Kemudian saya pilih, silahkan saya mau pilih yang mesin tik ya. Itulah banyak sekali menu-menunya ya, seperti ini. Menu efeknya seperti ini. Silahkan saya pilih yang mesin tik. Kemudian biar nanti tidak cepat seperti ini, maka kita akan coba rekam suara yang tadi sudah saya siapkan teksnya. Saya akan mulai rekaman sehingga tulisan yang nanti ini muncul itu akan muncul juga suara rekaman saya, sehingga penonton atau pemirsa yang sedang melihat video kita menjadi lebih mudah memahami. Seperti ini. Baik, kita tinggalkan dulu untuk Canva-nya. Ini jangan di close. Kita akan masuk ke alamat website onlinevoicerecorder.com. Nanti akan saya cantumkan alamat webnya di kolom deskripsi. Jadi ini adalah salah satu situs yang akan membantu kita merekam. Saya nanti akan merekam untuk suara saya yang ini ya, yang pendidikan adalah tempat bersemaian benih-benih kebudayaan. Ini nanti saya akan membaca. Kemudian Bapak Ibu nanti membacanya juga diperhatikan, mungkin nggak terlalu cepat itu ya, karena nanti kalau terlalu cepat maka itu akan mempengaruhi durasi di Canva ini. Jadi Canva nanti ini animasi per halamannya itu nanti mengikuti dari panjang durasi audio, sehingga nanti Bapak Ibu cukup membacanya harus memang perlu hati-hati ya. Jadi sewajarnya saja. Mungkin kalau intonasi saya agak cepat gitu ya, tapi Bapak Ibu mungkin ada yang lambat. Baik, langsung saja. Nanti saya akan merekam. Caranya saya siapkan contohnya ini. Nanti saya akan membaca sebelum saya klik ini. Jadi nanti ini akan mulai merekam ketika saya klik ini. Baik, kita akan mulai. Saya akan klik tombol. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Ide atau gagasan. Setiap siswa memiliki karakter dan budi pekerti yang berbeda-beda sejak dilahirkan, dan mereka adalah cikal bakal kebudayaan yang harus dibimbing untuk mengisi peradaban masyarakat dan bangsa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Contoh nyatanya adalah
membekali siswa sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan sesuai dengan perkembangan teknologi pada zamannya. Baik, sudah terproses. Ini adalah proses dari perekaman saya sebanyak 48 detik ya, tidak ada 1 menit. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini sudah mulai download. Ini nanti akan kita masukkan ke dalam Canva tadi ya, yang ini. Kita akan coba masukkan. Kembali ke Canva lagi. Ini kita masukkan ke Canva ya. Di sini ada aktifkan di halaman ini, kita klik, kemudian masuk ke audio. Kemudian mohon maaf, masuk ke unggahan dulu ya, masuk ke unggah ke audio. Unggah media. Kemudian kita masukkan atau upload audio yang sudah kita record. Audionya ini ya. Ini proses untuk upload. Kalau sudah, kita bisa klik sekali di sini ya. Di sini dia akan muncul. Nah, kita bisa panjangkan sesuai dengan recording tadi. Ini. Kita coba play. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Nah, ini kita bisa atur ya lokasinya. Mungkin Bapak Ibu bisa menyesuaikan antara tulisan dan suaranya biar selaras. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Ide atau gagasan. Setiap siswa memiliki karakter dan budi pekerti yang berbeda-beda. Baik, saya stop. Bapak Ibu mungkin perhatikan ya, antara teks dan suaranya tidak selaras. Ini artinya apa? Berarti kita perlu menggeser lagi suara ini. Ya, kita geser lagi sesuai dengan durasinya ini. Jadi patokannya adalah di suara. Selama nanti ini suaranya masih panjang belum selesai, ini kita harus tetap menyesuaikan. Kebudayaan yang harus dibimbing untuk mengisi peradaban masyarakat dan bangsa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Baik, kita geser lagi ya karena masih ada. Jadi digeser dulu untuk gambarnya ini, kita geser dulu. Oke, ini sudah selesai ya karena di sini ada tandanya, dia hanya garis. Jadi kita sesuaikan. Jadi untuk tulisan itu menyesuaikan dengan suaranya. Kita akan coba play kembali. Pendidikan. Ini kita geser ya. Kita geser ke sini. Oke. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Ide atau gagasan. Setiap siswa memiliki karakter dan budi pekerti yang berbeda-beda sejak dilahirkan, dan mereka adalah cikal bakal kebudayaan yang harus dibimbing untuk mengisi peradaban masyarakat dan bangsa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Contoh nyatanya adalah membekali siswa sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan sesuai dengan perkembangan teknologi pada zamannya. Oke, jadi terlihat lebih selaras ya. Ini saya nanti hanya mencontohkan satu halaman saja karena prinsipnya sama. Nanti tinggal ditambahkan halaman, kemudian ditambahkan teks lagi,
kemudian kita rekaman lagi suaranya ya, kemudian kita masukkan sampai seperti itu sampai ke halaman-halaman berikutnya. Ini saya akan coba untuk record lagi ya. Contohnya seperti ini. Tes cek 1 2, pendidikan adalah suatu aset penting bagi sebuah negara. Nah, ketika kita berbicara seperti ini, maka dia akan muncul intonasi. Ini adalah proses rekaman dimulai. Oke, demikian ya terkait dengan proses memasukkan suara ke dalam video di Canva. Kemudian apabila kita mau memasukkan instrumen bisa. Jadi kita memasukkan instrumen ya, kita bisa unggah media. Kemudian di sini saya punya instrumental ya, seperti ini misalnya ya. Ini akan kita unggah. Jadi untuk instrumen ini Bigsound mungkin lebih membuat suasana menjadi lebih dramatik gitu ya. Sehingga tidak datar hanya suara kita sepi, tapi ada instrumen backsound-nya. Tapi hati-hati Bapak Ibu, kalau ini di-upload ke YouTube kadang akan mempengaruhi video kita karena mungkin kena klaim dan sebagainya. Ini tinggal diklik saja. Nah, ini adalah contoh audio backsound yang sudah saya masukkan. Jadi yang di atas ini adalah rekaman suara, kemudian untuk yang di bawah ini adalah rekaman backsound ya dari YouTube untuk mendampingi vokal kita. Ya, ini tidak saya play ya karena mungkin nanti juga saya tidak tahu apakah ini aman atau tidak secara copyright. Saya kemarin downloadnya juga no royalty ya, tapi kadang ketika ini saya play, nanti saya upload ke YouTube, itu dideteksi oleh YouTube decline gitu ya. Ini saya hanya menyontohkan, tidak saya play, ini saya hapus lagi ya. Demikian Bapak dan Ibu, tutorial singkat dari saya. Kemudian setelah selesai seperti ini, saya akan coba play lagi ya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dengan maksud agar... Nah ini ya contohnya. Kemudian setelah selesai, kita bisa juga tambahkan ornamen-ornamen ya. Misalnya di sini kita tambahkan semacam ornamen ya, elemen-elemen. Mungkin ditambahkan grafis ya. Kita tambahkan background ya, kita tambahkan rumput, bunga dan sebagainya ya untuk mempercantik gitu ya. Silahkan nanti bisa ditambahkan, ini tinggal diklik saja, kemudian nanti dia muncul di sini. Nah, seperti ini contohnya. Seperti ini. Nanti dipilih yang bagus. Setelah selesai, apakah kita bisa langsung download? Kita coba saja ya. Jadi ini sudah kita anggap cukup ya, karena sudah bisa memasukkan tulisan animasi, kemudian recording juga masuk. Kita akan coba klik ini ya, download ini ya, undo. Kemudian di sini ada pilihan video yang disarankan adalah MP4. Kemudian ini klik aja simpan pengaturan pengunduhan, kemudian diunduh ya. Pilih bisa mengunduh satu halaman atau 2 halaman, tapi unduh semuanya. Klik unduh. Mungkin butuh beberapa saat ya, tergantung dari koneksi Bapak dan Ibu. Karena saya menggunakan tethering, menggunakan operator yang standar ya, jadi nggak begitu cepat. Jadi lambat cepatnya kita mengunduh video itu tergantung dari panjang pendeknya durasi video kita. Semakin panjang tentunya semakin lama kita mengunduh. Kita tunggu dulu sampai nanti muncul hasilnya ya. Ini durasinya 47 detik ya. 47 detik. Untuk foto juga bisa kita animasikan ya. Ini ada menu-menunya, silahkan dipelajari. Tapi pada prinsipnya sama ya. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana cara kita memasukkan audio,
kita merekam suara secara online, kemudian menggabungkan di Canva, kemudian mengatur antara suara dan teks itu biar selaras, pas itu ya, tepat, sudah, dan ini adalah proses untuk download. Silahkan Bapak dan Ibu, cara ini bisa dipakai untuk membuat video ya yang tagihannya calon guru penggerak, terutama demonstrasi kontekstual yang berupa puisi, mungkin ya video ini banyak sekali, mungkin bisa secara teks dan video atau puisi. Ini puisi juga bisa. Seandainya nanti kita menuliskan puisi, kemudian kita bacakan, kemudian kita berikan background, ya itu menjadi lebih indah. Tentunya nanti Bapak dan Ibu bisa merubah backgroundnya juga sesuai dengan kreativitas masing-masing. Kemudian untuk background ini kita juga bisa tambahkan, tidak hanya bisa mengambil dari Canva secara online, tapi kita juga bisa mendownload dari Google ya. Misalnya di sini ada background atau wallpaper ya. Wallpaper yang kita bisa cari di Google itu banyak sekali yang menjadi variasi ya. Ketika mungkin di Canva ini terbatas ya karena yang lain berbayar, tapi kita juga bisa ngambil gambar dari internet seperti ini untuk latar. Tapi juga harus diperhatikan terkait dengan copyright ya, hak cipta. Kita tentunya juga harus memperhatikan itu. Ya mungkin ditambahi free download di sini ya, free download wallpaper HD seperti ini. Nah ini banyak sekali, nanti bisa kita pilih beberapa yang mungkin bagus ya kita gunakan untuk background. Ini sudah terdownload ya, hampir selesai ya, kurang sebentar lagi kita akan coba untuk memutar hasil dari video yang saya buat tadi sebanyak 47 detik. Silakan nanti apabila ada hal penting lainnya akan saya cantumkan pada kolom deskripsi di video ini. Kemudian link-link yang mungkin Bapak Ibu butuhkan terkait dengan ini ya, perekam suara online nanti juga akan saya cantumkan dalam deskripsi video di YouTube. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan Canva, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Tentunya saya juga terus belajar ya karena dalam dunia internet saat ini ya, khususnya dalam dunia pendidikan itu terus berkembang sangat cepat sehingga kita harus terus mengupgrade diri, belajar ya, learning by doing, tetap semangat ya, kemudian percaya diri. Yang penting apa yang kita sampaikan itu ada manfaatnya, baik meskipun itu sedikit ya, tapi minimal kita sudah mencoba untuk berbagi hal baik kepada sesama manusia ya, khususnya dalam hal ini adalah sesama pendidik atau guru. Kita akan coba play ya, sambil menunggu hasilnya seperti apa ya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Ide atau gagasan? Baik, saya kira cukup ya Bapak Ibu. Nanti sambil menunggu Bapak Ibu bisa mencoba ini di rumah ya. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat selalu, kemudian dapat melaksanakan semua tugas dari CGP ya, tugas dari Kemendikbud terkait dengan kegiatan calon guru penggerak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nanti akan saya coba upload ya tutorial ini sehingga bisa membantu Bapak dan Ibu ketika praktek di lapangan. Terima kasih, terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, kemudian share ya, klik loncengnya. Apabila bermanfaat boleh di-share ke medsos. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar, Guru Bergerak, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.